Stop dulu. Jangan skip video ini. Karena kalau kamu asal masuk kripto, uang kamu bisa lenyap tanpa sisa. Dan dengerin ini baik-baik. Bukan kerugiannya yang bahaya, tapi rasa percaya diri berlebihan yang bikin kamu jatuh lebih dalam. Sekarang kamu mungkin nonton sambil mikir, itu mah orang lain, gak bakal kejadian sama gue. Tapi tunggu dulu, bukannya semua korban juga pernah mikir gitu. Gue cerita tentang satu orang, temen gue sendiri, namanya Ardi. Ardi itu tipikal anak muda kebanyakan. Kerja kantoran, gaji 6 juta. Hidupnya pas-pasan. Dia nggak miskin, tapi juga nggak kaya. Malam-malam dia scroll TikTok. Isinya orang pamer mobil sport, rumah baru, gadget mahal. Semua katanya hasil dari kripto. Ardi mikir, kalau mereka bisa, kenapa gue enggak? Dia install aplikasi exchange, daftar buru-buru, langsung deposit tanpa mikir panjang. Dia beli koin random yang katanya lagi to the moon. Besok paginya dia cek portofolio. Gila, hijau semua. Profit 2 juta dalam semalam. Bayangin, sehari kerja lembur cuma dapat 200 ribu. Sedangkan ini, tidur semalam, duit masuk 10 kali lipat. Dari situ, Ardi ngerasa, gue ini jenius. Gue investor sejati. Tapi, seminggu kemudian, grafiknya jeblok. Koin yang kemarin bikin dia senyum, sekarang bikin dia pucat. Profit hilang, modal kebakar, tabungan setahun kerja tinggal separuh. Pertanyaannya, kenapa banyak anak muda jatuh di lubang yang sama kayak Ardi? Jawabannya bakal bikin kamu sadar kalau selama ini mungkin kamu juga sudah masuk perangkap yang sama. Gagal di kripto itu bukan karena kriptonya. Masalahnya ada di orang-orangnya yang main tanpa ngerti. Ada 3 pola yang paling sering bikin anak muda bangkrut. Yang pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. Lihat temen pamer cuan, lihat TikTok bilang koin ini pasti to the moon. Dia langsung beli. Masalahnya, kita nggak ngerti apa yang dibeli. Hanya karena takut ketinggalan, akhirnya malah ketinggalan duit beneran. Yang kedua, all in mentality. Punya duit 10 juta, masukin semua. Bahkan ada yang nekat pakai kartu kredit, pinjem pinjol. Mereka mikir, sekali tembak langsung kaya. Padahal kenyataannya, sekali tembak malah langsung bangkrut. Yang ketiga, nggak punya exit plan. Pas harga naik, malah serakah, nunggu lebih tinggi. Pas harganya turun, malah panik. Akhirnya jual di dasar. Jadi intinya, cuan nggak dapet, malah rugi 2 kali lipat. Rugi duit, rugi mental. Faktanya, lebih dari 70% trader pemula kehilangan uang dalam 1 tahun pertama. Dan yang paling parah, mereka masih nyalahin market. Padahal masalahnya ada di diri mereka sendiri. Kripto itu kayak main
jungkat-jungkit. Kalau kamu naik terlalu tinggi, seru banget. Tapi kalau tiba-tiba turun, sakitnya luar biasa. Bedanya, kalau jungkat-jungkit, ada orang yang jagain. Di kripto, nggak ada. Kalau jatuh, ya jatuh sendirian. Jadi, kalau kamu nggak ngerti cara turunnya, jangan asal naik. Karena yang bikin hancur itu bukan jatuhnya, tapi jatuh tanpa pegangan. Ardi itu contohnya. Setelah rugi besar, dia langsung nyalahin banyak hal, seperti market yang kejam, temennya yang ngajak, bahkan aplikasinya. Padahal, kalau boleh jujur, masalahnya ada di dia. Dia gak ngerti apa yang dia beli. Orang-orang sukses di kripto itu bukan asal hoki. Mereka belajar teknologinya, proyeknya, tren marketnya. Mereka juga pakai duit dingin. Duit yang kalau hilang pun, hidup mereka tetap jalan. Masalahnya, kita sering pakai duit panas. Duit gaji, duit kuliah, bahkan duit pinjaman. Dan begitu duit itu hilang, hidup juga ikut berantakan. Inilah alasan kenapa banyak orang jadi trauma sama investasi. Kalau kamu masih pengen coba kripto, boleh saja. Tapi ingat, mainnya jangan kayak Ardi. Ada beberapa hal penting yang wajib kamu pegang. Yang pertama, pakai uang dingin. Jangan pernah pakai duit kebutuhan pokok, apalagi pinjaman. Yang kedua, belajar dulu baru masuk. Pahami proyeknya, timnya, guna koinnya itu untuk apa. Jangan sekedar ikut-ikutan tren. Yang ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua di satu koin. Kalau jatuh, jatuhnya nggak total. Yang keempat, punya exit plan. Tentuin target profit dan batas cut loss. Jangan cuma nunggu aja. Yang kelima, siapkan mental. Harga kripto naik turun itu wajar. Kalau panik setiap kali turun, kamu belum siap main di sini. Ingat, kripto itu ibarat laut dalam. Kalau kamu belum bisa berenang, jangan langsung lompat. Mulai dari kolam dangkal dulu, baru perlahan ke tengah. Ardi nyesel banget. Tapi penyesalan gak bisa balikin duit yang udah hilang. Dan gue gak mau hal yang sama kejadian sama kamu. Jadi sebelum uang kamu lenyap, stop dulu gaya buru-buru pengen kaya instan. Belajar dulu cara ngatur uang, bukan sekedar ngejar tren. Kalau kamu setuju, tulis di kolom komentar. Gue gak mau jadi seperti Ardi. Biar semakin banyak anak muda sadar, jangan lupa klik tombol like, share ke teman kamu yang lagi FOMO, dan subscribe supaya gak ketinggalan tips keuangan sehat lainnya. Ingat, gagal itu wajar. Tapi, kalau sampai uang kamu habis karena kesalahan yang sama, itu kebodohan. Dan kita terlalu berharga untuk mengulang kebodohan yang sama.